Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Ramadini Saputri, tentunya dengan membahas materi-materi tentang akuntansi perbankan, di mana materi yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah operasional clearing, RTGS, BI Fast, dan juga transfer lainnya. Nah, untuk pokok pembahasannya, yang pertama ada pengertian dan jenis-jenis clearing, yang kedua ada market clearing, yang ketiga ada mekanisme clearing, yang keempat ada pengertian dan mekanisme RTGS, yang kelima ada pengertian dan mekanisme BI Fast, dan yang terakhir ada transfer lainnya. Baik, kita masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan jenis-jenis clearing. Apa sih yang dimaksud dengan clearing ini? Nah, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 garing 18 garing PBI garing 2005 tanggal 22 Juli 2005, di mana pengertian clearing adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Nah, agar kita lebih mudah memahaminya, pengertian clearing ini dapat kita kenali sebagai proses transfer yang berbeda dengan proses transfer biasanya yang dilakukan melalui ATM. Nah, karena proses transfer clearing ini membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2-3 hari. Nah, untuk jenis clearing sendiri ada 3. Yang pertama ada clearing umum, yang kedua ada clearing lokal, dan yang terakhir ada clearing antar cabang. Untuk clearing umum, jenis ini umumnya dipakai dalam perhitungan market perbankan. Adapun proses pelaksanaan maupun pengaturannya diawasi langsung oleh Bank Indonesia atau BI sebagai pihak berwenang. Untuk clearing lokal, perhitungan marketnya dilakukan antar bank, tetapi ketentuan yang berlaku diatur oleh daerah seperti yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, terakhir, clearing antar cabang, di mana clearing ini adalah sarana perhitungan market yang khusus dilakukan antar bank dalam satu wilayah tertentu. Sesuai namanya sendiri, cara pelaksanaan clearing bank ini adalah dengan mengumpulkan seluruh perhitungan dari kantor cabang. Nah, selanjutnya kita beralih ke warkat clearing. Nah, warkat clearing sendiri dapat diartikan sebagai alat pembayaran non-tunai yang dihitung berdasarkan beban nasabah atau bank melalui clearing. Nah, untuk jenis-jenis clearing ini ada cek, biliet giro, wesel bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, dan juga nota debit dan nota kredit. Nah, untuk cek dan biliet giro sudah aku jelasin di materi sebelumnya. Teman-teman bisa nonton video aku sebelumnya ya. Nah, untuk wesel bank untuk transfer ini, di mana wesel bank merupakan surat berharga yang dirilis bank berisi perintah agar melakukan transfer dana dari rekening penerbit wesel kepada rekening penerima yang namanya disebut. Selanjutnya yaitu surat bukti penerimaan transfer, di mana surat ini diterbitkan untuk melakukan penerimaan dana transfer dari luar kota kepada penerima melalui transfer clearing lokal. Nah, untuk nota debit, di mana warkatnya berisi tagihan dana dari bank kepada bank nasabah penerbit surat berharga tersebut. Kita harus melakukan perjanjian dan konfirmasi terlebih dahulu bersama pihak bank sebelum melakukan clearing nota debit ini, supaya pihak bank sendiri supaya pihak bank penyampai nota debit ini memberitahukan kepada penerima dana.
Dan yang terakhir ada nota kredit, di mana di mana nota kredit ini merupakan warkat sebagai penyalur dana dari bank penerbit kepada nasabah penerima. Biasanya nota kredit ini digunakan sebagai bukti pengurangan piutang usaha atau pengembalian barang dagangan. Selanjutnya, kita beralih kepada mekanisme clearing. Nah, untuk mekanisme clearing ini terdapat dua mekanisme yang harus diikuti oleh nasabah pengguna clearing. Yang pertama ada clearing penyerahan dan yang kedua ada clearing pengembalian. Nah, untuk clearing penyerahan merupakan mekanisme clearing berjangka Indonesia yang pertama. Untuk mekanismenya meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan di tempat penyelenggaraan dan juga kantor peserta. Untuk warkat yang diberikan adalah warkat kredit keluar ataupun warkat debit keluar. Untuk pengertian warkat kredit keluar sendiri merupakan warkat yang bebannya disalurkan ke rekening nasabah yang mengirimkan untuk kepentingan nasabah lainnya. Sedangkan warkat debit keluar adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah untuk keuntungan dari rekening nasabah tersebut. Selanjutnya ada clearing pengembalian. Nah, untuk mekanisme clearing selanjutnya itu clearing pengembalian, di mana warkat clearing yang diterima oleh nasabah adalah warkat debit masuk ataupun warkat kredit masuk. Warkat debit masuk ini adalah warkat yang dikumpulkan nasabah atau beban nasabah yang menerima warkat tersebut. Sedangkan warkat kredit masuk adalah warkat yang diserahkan oleh nasabah lain untuk kepentingan nasabah dari bank yang menerima warkat. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian dan mekanisme RTGS. RTGS atau Real Time Gross Settlement ini merupakan salah satu fasilitas pembayaran dari bank dengan jumlah yang besar dalam waktu yang cepat. Di mana cara kerjanya yang pertama, RTGS biasanya dipilih nasabah untuk melakukan transfer uang dengan nominal yang cukup besar, yaitu dengan minimal transfernya adalah 100 juta rupiah. Nah, untuk biaya yang dipatok pun lebih mahal dibandingkan dengan clearing, yakni untuk setiap transfer mulai dari Rp25.000. Nah, jika kita menggunakan transfer melalui RTGS ini, uang kita akan sampai ke rekening tujuan saat itu juga atau secara real time. Namun, perlu kita ketahui real time di sini tidak berarti uang kita akan sampai ke rekening penerima pada jam dan menit yang sama. Nah, untuk proses RTGS ini memerlukan beberapa jam hingga uang sampai ke rekening penerima dana. Biasanya sekitar 3-4 jam atau bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat dari itu. Nah, jika kita transfer uang dilakukan di atas pukul 15 atau pukul 3 sore, maka transfer tersebut akan diproses keesokan harinya. Begitu juga jika kita melakukan transfer RTGS ini di akhir bulan, semisal pada tanggal 30 ataupun tanggal 31, karena proses transfer akan mengalami keterlambatan selang 1 hari kerja akibat proses tutup buku. Selanjutnya yaitu ada BI Fast. Nah, BI Fast ini adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Atau tersedia 24 jam. Untuk harga dari BI ke peserta sendiri sebesar 19.000 per transaksi. Harga dari peserta ke nasabah ditetapkan maksimal sebesar
2.500 per transaksi. Besaran biaya transaksi tersebut akan diturunkan secara bertahap berdasarkan evaluasi secara berkala. Sementara batas maksimal nominal transaksi BI Fast sendiri pada tahap awal ditetapkan sebesar 250 juta per transaksinya. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu transfer lainnya. Di sini saya mengambil transfer lain seperti RTO atau real time online, di mana RTO ini merupakan sistem pengiriman uang tercepat dalam perbankan yang mudah dan fleksibel, sehingga paling banyak dipilih oleh nasabah-nasabah. Di mana cara kerja dari RTO sendiri, yang pertama, transfer uang melalui RTO ini dapat dilakukan secara fleksibel melalui 3 fasilitas, yaitu ada mobile banking, internet banking, dan juga ATM atau auto teller machine. Yang kedua, transfer RTO ini pun bisa dilakukan di bank yang tergabung dalam jaringan ATM bersama, serta bank yang ada dalam jaringan ATM prima seperti Bank BCA. Nah, untuk proses transfer RTO ini menggunakan sistem antar bank yang terintegrasi, di mana dana akan langsung masuk ke rekening tujuan atau rekening penerima dana. Nah, untuk jumlah transfer real time ini sangat terbatas. Perharinya maksimal hanya bisa transfer yaitu sebesar 25 juta, sedangkan biaya transfernya sangat bervariasi dan juga terjangkau. Rata-rata di bawah 10.000 seperti 6.500 sampai dengan 7.500. Untuk batas maksimal ini cocok bagi perorangan yang hendak melakukan transfer dalam jumlah yang tidak terlampau besar tetapi memerlukan waktu yang cepat. Baiklah, sekian materi saya tentang clearing, RTGS, BI Fast, dan juga transfer lainnya. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan karena aku masih belajar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.